Tapi sorry to say ya, maksudnya kalau masyarakat Indonesia ini mungkin 5-10 tahun sebelumnya ke belakang itu kalau ditawarin investasi itu happy. Oh, Jadi karena ada permintaan pasarnya juga ya. jadi menurutku itu jadilah gimmick sih menurutku ya. Oh, Untuk untuk menarik memudahkan orang ya. ini, Ah, ah. investasinya jelek. Mm-mm. Nah, perspektifnya tuh jangan ngambil asuransi unit link. Welcome to Melihat Resiko episode lanjutan. Hari ini tetap bareng Ko Aswin. Halo. Halo. Bingung ya? Ya, Ko Aswin kita bakalan ngobrol hari ini topiknya unit link atau tradisional. Jadi asuransi buat unit link atau tradisional ya? asuransi unit link atau tradisional. Di Melek Resiko kita akan bahas apa sih yang ada di dalam asuransi tanpa tendensi, tanpa ada rencana kalian untuk ikut sama kita atau enggak, terserah, tapi bebas. Dengan insight ini semoga aja bisa bermanfaat untuk kalian dan keluarga kalian, atau kalau kalian berkenan bisa kontak agent di sekitar kalian atau bisa kontak kita juga di Melek Resiko. Tapi hari ini kita mau bahas apa sih unit link dan tradisional dalam asuransi. Buat kalian yang mau dengerin, kita simak bareng-bareng. Menurut Ko Aswin, Ko Aswin punya asuransi unit link apa tradisional? Asuransiku ada beberapa, ada yang unit link, ada yang tradisional. Oke, aku juga sama lagi. Berarti unit link-nya berarti harusnya kesehatan ya? Kesehatannya unit link ya. Oke, jiwanya Tradisional. Jiwanya tradisional. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, bedanya apa sih kok? Basically kita bahas dulu deh ya. Kalau asuransi tradisional itu biasanya orang menyebut itu tradisional itu saat nggak ada investasinya, boy. Nggak ada unit link-nya. Oke, unit link itu intinya adalah dana yang dihimpun untuk dikelola lagi ya? Dana yang dihimpun untuk dikelola lagi. Betul, unit link itu kalau orang awam taunya itu investasi lah gitu. Oke. Tapi nanti gue pengen jelasin lagi nih ke teman-teman. Maksudnya investasi seperti apa gitu. Oke, bukan seperti instrumen investasi sebenarnya. Bukan harusnya ya? Nanti kita lihat bareng-bareng. Kita coba bahas bareng-bareng kali ya. Okay. Nah, jadi kalau tradisional tuh basically ya karena sebutannya tradisional tuh adalah asuransi secara basic. Asuransi secara basic. Contoh ya, asuransi kesehatan tradisional gitu. Sebenarnya kalau kita nyebutnya stand alone. Stand alone, tanpa riders kalau kata orang asuransi. Iya, sendirian gitu ya. Baik. Jadi benar-benar kesehatan tok. Oke. Nah, itu asuransi tradisional tuh itu sebenarnya. Atau asuransi jiwa tok. Asuransi jiwa tok, tanpa embel-embel apapun. Tanpa embel-embel yang lain gitu. Oke. Kalau misalnya dibandingin dengan unit link, mumpung obrolannya tanpa embel-embel, kita tanda kutip nih, kita akan jelasin embel-embelnya apa. Contoh, asuransi kesehatan unit link. Dengan tradisional, mungkin kalau tradisional asuransi kesehatan tok. Tapi kalau unit link, dia ada embel-embel tanda kutip, ada fitur-fitur lainnya lagi ya. Fitur-fitur lainnya lagi. Ada critical illness, kalau data dari 100 berapa? Penyakit kritis? Itu bisa 100 sampai 168 sampai gitu 168 penyakit kritis. Lebih tepatnya 168 kondisi penyakit 168 kritis. 168 kondisi penyakit kritis itu bisa diklaim. Habis itu ada lagi yang jika pembayar preminya terkena satu dan lain hal. Ya, ada manfaat bebas premi. Bebas premi. Itu maksudnya embel-embel ini nih, takutnya loss kan. Oh, ada embel-embel apa? Bukan negatif. Tapi fitur ya. Kita nyebutnya riders ya. Fitur lah, fitur tambahan. Bukan tidak berdiri sendiri secara produk. Bener. Nah, tapi mungkin gua lurusin sedikit, bukan asuransi kesehatan unit link. Bukan. Tapi sebenarnya adalah asuransi jiwa unit link dengan riders kesehatan. Oh, oke. Gitu. Yang benar adalah asuransi jiwa yang di unit link-kan dengan fitur kesehatan. Benar. Salah satu fitur yang diambil tuh salah satunya kesehatan itu. Oke, berarti saya juga masih miss-call. Ya, jadi memang basically itu asuransi jiwa yang kita jual. Oke. Yang kita bisa ambil itu asuransi jiwa, ditambahin fitur-fitur lainnya. Fitur-fitur lainnya. Oke, tapi yang harus kita undernote, asuransi unit link bukan terhadap fiturnya dong, dia jadi unit link, tapi terhadap yang tadi tuh yang mau dibahas. Investasinya ya, yang menjadikan ini unit link sebenarnya. Benar, yang disebut unit link itu sebenarnya semacam reksadana lah ya. Oke. Kumpulan instrumen investasi, jadilah namanya satu unit link lah gitu. Oke. Jadi itu pun kita bisa pilih fund-nya. Oh, oke. Mau di-manage untuk di mana ya? Benar, contoh yang high risk. Benar, high risk atau medium risk atau low risk, konservatif seperti itu. Baik. Nah, secara fungsi
tujuannya buat apa kok? Nah, itu. Jadi, kalau di masyarakat tuh beredar unit link itu investasi. Oke, Sebenarnya nggak salah sih, itu memang instrumen investasi. instrumen Tapi tujuannya bukan untuk keuangan. investasi. Nah, kalau boleh nanya nih, Boy. Menurut lu investasi itu tujuannya apa, Boy? Melipat gandakan uang yang kita punya, tanda kutip. Bener. Jadi, di masa depan uang kita bertumbuh lah ya. Betul. Tapi Itu tujuannya. secara segitiga piramid kan bukan risk management, ada investasi. Bener. Murni di atas Bener. nih. Nah, kalau unit link ini sebenarnya juga bisa bertumbuh secara investasi tadi. Baik. Tapi tujuan pertumbuhannya bukan untuk Melipat gandakan melipat uangnya. gandakan uang kita. Tapi tujuannya untuk proteksi, baik lagi. Oke. Di mana kondisinya sebenarnya harga asuransinya tuh semakin naik dasarnya. Iya, secara prinsip gini, Boy. Orang makin tua, resiko makin besar. Pasti. Cowok dan cewek resiko berbeda. Pasti. Anak kecil dan orang dewasa resikonya beda, Boy. Betul. Nah, itu kan memunculkan biaya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau aku ngeliat ya, asuransi itu kan mereka bergeraknya dengan data statistik. Oke. Jadi untuk umur-umur sekian itu makin mahal. Untuk umur sekian lebih mahal lagi. Itu semua berdasarkan statistik. Oke, ada bukan berdasarkan apa gini, ya? oh ini nasabah ganteng, jadi murah. Bukan gitu. Bukan, nggak ada urusannya ya? Nggak ada urusan dengan itu. Iya, orang. Tapi urusannya dengan kesehatan. Baik, baik. Dan baik lagi, berdasarkan data gitu. Nah, secara umum aja, makin tua udah pasti makin mahal. Makin beresiko. Makin beresiko, betul. Otomatis makin mahal. Baik. Semahal apa kok kalau asuransi tradisional umur 60-an? Semahal apa asuransi tradisional umur Bisa 60-an? 5 juta kali ya? Kebetulan nih kemarin aku bikinin salah satu temen ya, mau bikinin buat mamanya. Itu aku bikin umur 64 kalau nggak salah. Itu harganya kurang lebih 60 jutaan per tahun. Wow, 5 jutaan sebulan. Kurang lebih. I see. Itu tradisional ya? Tradisional. Tradisional. Gitu. Wow. Untuk bisa sampai ke Singapura itu kebetulan itu plan-nya. Singapura. Betul. Tapi kalau non Singapura yang Malaysia Indonesia mungkin 4, something lah ya. Mungkin ya, kebetulan aku belum nggak sempat bikin kemarin. Tapi kurang lebih segitu gedenya ternyata biaya asuransi. Saat di umur tertentu. Segitu. Ya. Itu gunanya unit link tanda kutip yang kita setorkan secara lebih dari asuransi. Jadi kan kurang lebih unit link itu kayak tradisionalnya gimana, sisanya nanti dihimpun untuk dikelola. Jadi dananya kita saat nanti kita semakin tua nggak harus nambah preminya. Jadi gini, kita ngomong ya kalau plannya mirip-mirip nih. Tapi meskipun nggak bisa apple to apple karena di unit link pasti ada asuransi jiwanya tambahannya. Ya, tapi anggaplah mirip-mirip, Boy. Contoh premi yang tradisional mungkin 1 juta nih. Ya. Di unit link mungkin bisa 1,5 juta startnya. Oke. Di tahun pertama nih kita ngomongnya. Ya. Nah, kenapa nih? Padahal plannya mirip, plannya sama, kok lebih mahal? Karena ada unit link, ada 500.000 sisanya itu untuk diinvestasikan. Oke. Lebih mahal dong, ngapain? Bener, unit link lebih mahal. Fiturnya tradisional nih keuntungannya lebih murah, Boy. Gitu. Nah, tapi baik lagi, kalau menurut aku ya, kalau belinya untuk hari itu, mendingan kita punya tradisional, Boy. Untuk hari itu? Untuk hari itu doang. Berarti kurang lebih maksudnya adalah kalau memang budgetnya tidak sesignifikan itu, tapi pengen punya asuransi, bisa dicoba dulu tradisional. Bisa, tapi balik lagi, gini, aku berharap teman-teman setelah dengar video ini, itu teman-teman bisa pilih gitu, kayaknya aku lebih cocok yang mana gitu. Oke. Ya, nah jadi poinnya adalah, kalau menurut aku ya, punya asuransi itu nggak untuk hari ini, Boy. Oke. Asuransi itu jangka panjang. 15, 30, 40 tahun ke depan. Bener. Contoh, kita ngomong deh, orang umumnya sakit-sakit umur berapa sih, Boy? 40, 50 udah. 40, 50? Iya. Atau mungkin bahkan 60, 70. 60, 70. Itu lebih mungkin orang sakit. Iya, lebih secara mudah statistik ya. Sakit, betul. Lebih banyak orang lebih sakit. banyak orang sakit di umur. Nah, sedangkan umur 60, 70 itu kita sudah nggak produktif seharusnya. Pada saat itu. Secara umum ya. Oke. Nah, otomatis secara umum udah nggak produktif. Gimana kalau premi yang kita bayarkan di umur-umur itu tuh mahal sekali, Boy. Contoh tadi deh, umur 63 tahun itu bisa 60 jutaan per tahun gitu. Sedangkan kita sudah nggak produktif. Jadi berat ya? Jadi berat. Sedangkan sekali. Contoh, kalau umuran Boy aja deh, kalau kita pakai yang unit link itu bisa kurang lebih berapa? 1,3, 1,3. Ya, 1,5 deh kita anggap gitu. Hari ini, Boy umur 30 something. 30 pas. Ya, 30 pas ya. Nah, kebetulan nih Boy, nanti saat Boy umur 60 tahun, seharusnya nih, dengan adanya unit link, preminya kurang lebih mirip, Boy.
Karena ada dana yang memang disiapkan kayak kita nabungnya deh ya, secara konsisten ya. Bener, karena ada dana lebih yang dikembangkan lewat instrumen investasi untuk bantu kita bayar di masa depan saat premi kita udah mahal, Boy. I see. Nah, sebenarnya itu fitur unit link itu tujuannya. Yang di dalam masyarakat disebutnya investasi. Karena salah kaprah atau banyak oknum agen yang bilang bahwa oh udah dapat proteksi, nanti uang kalian juga akan berkembang gitu ya. Bener, banyak orang ngomong gini, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu nggak perlu bayar premi lagi. Karena bisa dibayarin pakai investasinya. Baik. Nah, ini aku lurusin dulu nih. Umur, 10 tahun, 20 tahun lagi. Bener sih nggak bayar premi. Ya. Tapi sebenarnya ada dana yang dikeluarkan dari nilai tunai. Baik, dari unit link itu kepotong. Dari unit link. Artinya bayar dong. Cuman nggak dari cash flow kita. I see. Harusnya statement yang bener tuh ini. Oke. Gitu, tetap bayar, tapi bisa dibayar dari nilai tunai. Oke. Tapi baik lagi, mesti dihitung. Dibayar 10 tahun nih, kita nggak bayar lagi, dibayarin nilai tunai. Sampai berapa tahun lagi itu bisa hidup polisnya. Karena ada tabungan yang pasti akan tergerus dan habis. Exactly. Oke. Dan yang paling penting adalah asuransi nggak cuman untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bukan itu ya fungsinya. Kita harus tahu kita mau di cover sampai umur berapa. Ini yang paling penting. Menarik. Jadi kalau aku selalu bilang unit link, meskipun nilainya bertumbuh, jangan diambil. Dipinjem boleh. Dipinjem sementara boleh. Dipinjem. Berarti kalau dipinjem berarti harus dibalikin. Top up lagi ya. Iya, contoh dipinjem 5 juta nih. Atau apa. Top up tahun depan top upin lagi dong 5 jutanya. Kan dibalikin. Supaya nilai tunainya bisa dalam jangka panjang bisa bantu untuk bayar premi yang tetap sama tadi, Boy. Secara proteksi intinya selain proteksi terhadap asuransi kesehatan kitanya, tapi asuransiin premi kita sebenarnya ya, memberikan bantuan ke premi kita yang nanti akan mahal diambil dari situ dananya. Jadi aku selalu bilang gini, unit link itu adalah bukan investasi. Oke. Di dalam asuransi ya. Ya. Unit link bukan investasi, tapi adalah proteksi terhadap apa? Premi terhadap mahal. Kenaikan premi yang nggak keukur. Oke. Dan patut diketahui premi itu naik ya? Gini, kalau di tradisional pasti naik ya. Karena kan tadi, yang kita bayar itu kan biayanya doang. Totalnya ya, biayanya aja. Nah, sedangkan kalau di unit link, dengan adanya premi yang kita bayarkan lebih ini, itu potensi untuk premi bisa flat itu lebih besar gitu, Boy. Oke. Meskipun nggak 100% nggak mungkin naik, gitu. Ada hitungan-hitungannya yang teman-teman mesti pelajarin lah ya. Lihat di tabel nilai tunai dan lain-lain. Tapi intinya kalaupun budgetnya terbatas, kalian mau nyoba asuransi, tradisional kalian cobain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ya tadi asal kalau misalnya bisa nabung atau ada dananya lebih, kalau misalnya sudah tahu, oh ternyata ini loh cara main asuransi, kalian mau pindah ke unit link juga silahkan. Bener. Nah, terutama ini kita belum ngomongin fitur di unit link. Fitur, oh boleh, kita coba ngobrol fitur di unit link yang tidak ada di asuransi kesehatan yang stand alone atau tradisional. Bener, salah satu yang paling apa ya, paling signifikan. Powerful ya. Payer. Payer. Manfaat pembebasan premi. Bebas premi itu jika... Nah, jadi gini, kalau amit-amit nih dalam perjalanan hidup kita ini, kita umur 30 nih, Boy. Ya. Bayar premi 5 tahun tradisional nggak masalah dong. Betul, nggak ada masalah. Terus amit-amit nih, tahun ke-6 ada resiko sakit kritis. Oke. Yang secara, secara fisik kita jadi akhirnya nggak bisa kerja lagi, Boy. Kemungkinan pendapatannya akan turun, bahkan tidak ada. Bener, income akan turun dong. Ya. Gimana cara kita bayar premi? Itu satu. Kalau preminya satu orang mungkin masih bisa. Gimana kita bayar premi satu keluarga kita? Sepakat, berarti intinya ada payer atau fitur payer ini. Contoh, kita punya, kayak saya deh, anggaplah keluarga kecil. Ya. Suami, istri, anak 2. Ya. Otomatis pembayar premi 4 orang ini adalah saya. Seharusnya seorang breadwinner. Iya, pencari nafkah utama. Benar. Dengan adanya fitur payer di dalam asuransi unit link, betul. Dimana itu tidak ada nih ya di asuransi tradisional. Nggak ada. Benefit rider atau fitur ini. Termasuk nabung di bank juga nggak ada tuh. Nggak bisa sih Pak. Bantu ditabungin nggak bisa. Nggak mau ada. orang bank tellernya. Iya, nggak ada. Nggak bisa. Tapi pada saat dia terjadi sesuatu, anggaplah 10 tahun atau 12 tahun atau 7 tahun, ada salah satu dari critical illness atau sakit kritis yang terdeteksi, 4 orang ini jadi bebas premi. Betul. Kalau pembayar preminya adalah Boy dan ambil fitur payer. I see. Gitu. Itu salah satu yang menurutku powerful sih. Nggak ada di tempat lain. Nggak ada. Dan itu bisa sampai dibayarkan hingga umur 65 ya. Bener. Jadi amit-amit nih.
resikonya kejadian umur 35. Ya, Berarti akan dibayarkan preminya tuh 30 tahun ke depan, Boy. I see. Dan jadi intinya apa poinnya? Keluarga ini tetap punya proteksi, Terlindungi tetap terlindungi, walaupun pencari kepala nafkah utamanya keluarganya lagi secara value, secara udah mulai ekonomi menurun. sudah nggak bisa untuk afford. Oke, Gitu. itu payer yang paling powerful. Powerfulnya Next. itu. Kedua, sakit kritis. Sakit kritis. Jadi Ha-ha. ketika kita yang punya premi berarti ya, yang punya asuransinya ya, Yang tertanggung utama. tertanggung utama ya. bahasanya, yang yang membeli preminya deh ya intinya. Nah, jadi gini-gini. Dalam satu polis itu ada 3 sampai 4 apa tuh namanya? Subjek lah ya. Subjek Satu, tertanggung utama. Tertanggung Dua, utama ini orang yang ditanggung. ditanggung. Simple. Oke. Kedua, pemegang polis. Pemegang polis. Pemegang polis itu sebenarnya kayak pemilik. Oke. Tugas dia administratif. Oh, tugasnya administratif. Dan dia pemilik gitu. Oke. Orang yang bisa mencairkan nilai tunai, Oke. merubah manfaat, anything itu pemegang Pemegang polis. polis. Ketiga, pembayar premi. Pembayar premi. Nah, seringkali juga ada namanya pasangan pembayar premi. Oh. Nah, 4 subjek ini bisa berbeda orangnya. Empat-empatnya bisa beda semua. 4-4-nya bisa beda. Contoh, tertanggungnya si anak. Pembayar preminya Bapak. si ayahnya. Ah. Terus pemegang polisnya ibunya. Boleh. Oke. Nah, spouse payer-nya si pasangan pembayar premi otomatis si ibu Si ya, ibunya, karena betul. pembayar premi kan suami tadi. Betul. Seperti Oke. itu tuh boleh, Boy. Nah, yang tadi benefit yang lagi dibahas adalah sakit sakit kritis. kritis. Nah, itu terhadap siapa? Terhadap si Tertanggung. tertanggung. Baik. Jadi kalau amit-amit tertanggung ini sakit kritis, Mm-mm. otomatis akan keluar sejumlah cash yang kita sudah ambil di Siapkan. awal untuk si pembayar si tertanggung ini untuk melanjutkan kehidupannya. I see. Dan itu nggak ada tuh di tradisional. Stand alone sih ada. Stand alone khusus kritisnya deh. Yang aku tahu ya, ada tuh gini, ngambil jiwa plus sakit kritis tuh ada. Oh, ada. Oke. Tapi stand alone ada juga seperti itu. Tapi untuk dikombinasikan dalam satu klausul atau satu Dalam kontrak satu polis nggak itu nggak ada. I Gitu. see. Itu terus Itu ketiga apa sakit jiwa kritis. suka digabungkan juga kan di iya. unit link ini ada. Jiwa dan kesehatan tuh bareng udah deh ya, satu kali bayar premi jadinya nggak perlu 2 tradisional jadinya kan. Iya, meskipun bayar 2 premi pun kalau itu bisa kita hitung untuk jadi efektif tuh bisa juga. Oh. Jadi maksudku bayar 1, 2, 3 polis itu bukan concern lah menurutku. Oke. Selama kita tahu cara mainnya. Oke. Tahu Gitu. kebutuhan kita fit and propernya seperti apa. Bener. Dan kita bisa mengefektifkan menurut gua, Boy. Yang paling penting tuh efektif sih. Iya, fit di badan sih, fit di badan, fit di budget, keluarga, fit di iya, budget, bener, segala macam. semua kayak gitu. Tapi berarti nggak bisa orang saling nyalain, ngapain lo asuransi tradisional, ngapain? Harusnya juga nggak perlu. Mungkin yang harus dikasih tahu ke mereka adalah kenapa lo milih tradisional. Bener. Jangan dia juga belum tahu benefitnya unit link. Betul. Kalau memang juga tidak ada budget, mungkin dia juga lagi ngumpulin budgetnya untuk ke unit link. Bisa Ataupun juga. orang dari unit link pun nge-sharing benefitnya dia apa ke orang yang tradisional. Ya. Bukan masalah benar atau salah ya sebenarnya perspektifnya ya. Iya, yang paling penting adalah ngerti sih kenapa kita ngambil tradisional, Oke. kenapa ngambil unit link. Selama kita ngerti itu, ya nggak ada yang salah. I see. Nah, yang salah itu kan saat ini nih, di masyarakat tuh beredar gini, asuransi dan investasi jangan dijadiin satu. Oke. Nah, perspektifnya tuh jangan ngambil asuransi unit link. Padahal, Menurutku yang beredar. sebenarnya Padahal saya setuju kalau statementnya jangan Arahnya ke menggabungkan sana. asuransi dan investasi. betul, Nah, padahal unit link kan bukan investasi. bukan. Nah, ini yang orang salah pahamin. Gitu. Jadi orang memahami unit link tuh investasi. Jadi Masyarakat seperti ya, kita ngomongnya nabung, ya. bisa bebas tarik tanpa biaya administrasi yang besar, kayak semudah reksadana kita tarik gitu loh. Padahal memang bukan itu fungsinya. Sebenarnya semudah itu juga. Iya, tapi kan memang Tapi ada bukan untuk ditarik. Bukan untuk ditarik. Bukan untuk investasi tujuannya. untuk meminimalisir perubahan premi yang Nggak keukur. nggak keukur sama kita. Ya, proteksi jatuhnya. Proteksi ya. Proteksi terhadap kenaikan premi yang nggak keukur. Baik lagi ke I see. situ. Jadi ya itu sih menurut aku di masyarakat yang beredar seperti itu tinggal kita lempengin aja. Unit Oke. link itu bukan untuk investasi. Jadi jangan berpikir unit link adalah tempat kalian nyicil misalnya biaya pendidikan anak.
Bukan ya harusnya ya. Dengan kita unit linknya digedein, besok kita tarik buat biaya pendidikan anak kita tanpa kita balikin misalnya. Nah. Mindsetnya gimana? Bisa lagi nih, cara mainnya gini, Boy. Ah. Contoh ya, kita udah set polis, udah pas nih. Contoh, nilai tunainya bertahan sampai umur 85 tahun. Let's say seperti itu. Ya. Nah, terus tadi, aku mau dong sekalian nabung biaya pendidikan. Ya. Bisa nggak itu kita lakukan? Standarnya bisa sebenarnya. Bisa. Oke. Kalau kita ngerti, baik lagi. Oke. Jadi contoh nih, yang tadi udah beres nih, premi, let's say, premi 2 juta. Ya. Ya udah, mau nabung untuk pendidikannya berapa? Oh, Tambahin pisahin dong, dulu. top upin lagi. Nah, nanti kita pegang ilustrasi yang 2 juta, Oke. sama yang kita top up nih, let's say 3 juta atau 4 juta gitu ya. Oke. Let's say 4 juta deh. Ya. Kan itu ada selisih. Nah, itu doang yang boleh diambil. Sebenarnya Nah, itu terhadap harusnya tujuannya itu ya. bener. Tapi itu kalau kita ngerti dan kita bisa disiplin, sebenarnya gitu seharusnya yang kita lakukan. Berarti kalau dibilang, teman aku habis nawarin unit link nih, berarti sebenarnya kalian sudah on the track. Tapi yang ditakutin adalah si agentnya ini berinfo atau menginfokan kepada si calon customer-nya itu, kalian bisa mengembangkan uang sedemikian rupa di unit link-nya. Ya, yang nggak Yang pas lah harusnya nggak pas. cara menjelaskannya takutnya nggak pas gitu. Atau diterimanya juga nggak pas. Kadang-kadang ada calon Bisa jadi customer juga. yang malah customer-nya ngarep sebenarnya. Ini aku pengen ininya jadi ini gitu ya. Nah, tapi sorry to say ya, maksudnya kalau masyarakat Indonesia ini mungkin 5-10 tahun sebelumnya ke belakang itu kalau ditawarin investasi itu happy. Oh, Jadi, karena ada permintaan pasarnya juga ya. Jadi menurutku itu jadilah gimmick sih menurutku ya. Untuk menarik memudahkan orang, ya. oh ada investasinya gitu. Jadi ya Dasarnya itu sih dari sana. dasarnya menurutku ke sana. Fundamentalnya di sana. Bener. Secara tidak sengaja orang yang tidak punya fundamental yang sama malah ikutan ketarik ya dengan Iya, fundamentalnya kayak karena gitu. common kan gitu. Iya, umum. Orang umum melakukan itu gitu. Kayak koperasi kan kita koperasi udah umum banget. Oh, kita setor, terus ada yang pinjam, dapat bunga. Bunga koperasi kan gede, Pak. Dari bunga OJK bisa 1,5 kali lipat, 9-10% bunga koperasi. Yang daerah juga masih segitu. Oh, karena ada fundamentalnya biar mempermudah perekrutan atau penjualan ya. Betul, untuk mempercantik. Mempercantik produk. Oke, tapi bisa Gitu. ditegaskan kembali bahwa tujuan dari selisih antara harga premi dan biaya asuransi itu sebenarnya untuk mengcover biayanya itu sendiri ya. Di masa depan. Di masa depan. Betul, itu. Oke. Nah, ini fundamentalnya itu, Boy. Oke. Dan ternyata di fiturnya itu juga misal contoh namanya CI ya, critical illness ya. Ketika kita ada atau mau pakai fitur ini, kita juga ditanya mau budget berapa CI-nya mau keluar, itu kan juga fiturnya ya hitungannya ya. Iya dong. Jadi contoh asuransi gini, banyak orang ditanya punya asuransi belum? Punya. Nah, pertanyaan yang harusnya kita tanyakan berikutnya adalah Apa punyanya aja? berapa? Apa aja? Fiturnya apa? Oh, aku punya asuransi jiwa. Oke. Bayarnya berapa lama gitu ya. Iya, kalau aku kita ngomongin secara manfaat buat dia dulu deh. UP jiwa lu berapa? Contoh 1 miliar. Oke. Mungkin buat awam, gede ya 1 miliar. Belum tentu. Tergantung equity lu dong, tergantung nilai lu, tergantung pengeluaran lu setiap bulan. Betul. Value lagi, gitu. balik value lagi. lagi. Karena seberapa layaknya kita. Ya, balik lagi yang gue udah sering bahas juga, asuransi ini menggantikan nilai ekonomi seseorang. Oke. Berarti kan nilainya ini yang harus kita tahu dulu supaya cocok atau enggak gitu. Oke. Jadi semoga bisa dipahami sih. Iya. Tapi intinya bukan hal yang salah atau yang benar mana asuransi unit link atau tradisional. Tapi yang faktanya adalah tradisional pasti lebih murah karena kita memang tidak saving di sana kan. Lebih murah karena yang kita bayar ya udah biaya itu doang asuransinya gitu. aja gitu loh. Betul. Dan kalau kalian di fase itu atau kalian masih BPJS pun itu udah bagus gitu. Kalian melek terhadap resiko yang ada, kalian berusaha memakai asuransi. Tapi ternyata ada loh asuransi bareng nabung lah gampangannya kali ya. Atau bareng investasi. Jangan deh, kalau nabung Bilangnya nanti apa? miskonsep Oh iya, lah ya. bisa ditarik lagi ya nabung. Iya. Ini unit link deh ya pokoknya. Iya, Tapi asuransi yang sekarang kan nyebutnya PAID. oh PD. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Oh. PAYDI.
Terus maksudnya dikaitkan dengan investasi. Jadi udah nggak ada sebutan unit link sebenarnya, Pak Edi. Oh, oke. Produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi. Oke. Dengan investasi. Dengan investasi. Pak Edi. Itu Kurang lebih sebutannya sekarang. berarti yang kalau unit link berarti kita paling kecil itu di angka berapa sih? 1 juta ya, kok ya? Rata-rata lah ya. Rata-rata ya 1 juta ya. Sebenarnya bisa kurang dari 1 juta. Maksudnya 500-600 pun bisa. Oh iya, tapi ada fitur yang ya. yang dikurangi atau Ya, yang emang betul. seharusnya. Kalian misalnya di 1 juta tuh mungkin kita ngomong black card deh ya. Pasti tuh. Kita nyebutnya sesuai tagihan lah. Sesuai tagihan ya. Jadi kalau kalian masuk ke rumah sakit, kartu ini bisa ngebayarin tagihan kalian secara penuh. Betul. Itu dikurang lebih di angka 1 juta ketika minimal di unit link ya. Untuk umur-umur 30 ya. Umur 30 ya, betul. Mungkin di bawah itu bisa lebih bawah lagi. Ya, jadi basically asuransi itu berbanding lurus dengan umur lah. Gitu. Oke. Menarik. Semoga aja nggak ada yang salah kaprah lagi sih ngobrolin unit link ya, karena kan lumayan rame ya di internet ya, atau orang lama-lama menolak adanya asuransi unit link gitu loh. Iya, maksudnya masih apa ya, image-nya nggak bagus lah kali ya. Iya, karena banyak yang gagal, tanda kutip, bukan gagal payout. Contoh gini, investasinya jelek. Loh, contoh ya, banyak orang tuh komplain di 5 tahun pertama kok nilai investasinya jelek. Mereka berpikir premi 1 juta dalam 5 tahun, 1 juta nih dalam setahun kan 12 juta. Di 5 tahun gitu tuh ya. berpikirnya 60 juta. Padahal ada biaya asuransi harus dibayarin juga. Nah, kalau di unit link bahkan di 5 tahun pertama itu ada namanya biaya akuisisi, Boy. Yang memang ada biaya gitu. Kan baik lagi nih, asuransi kan mengcover kita. Ya otomatis ada biaya-biaya yang kita bayarkan dong. Ya. Nah, bisa aja 60 juta di 5 tahun pertama ini angkanya mungkin cuman berapa ya? 30 juta maybe. Mungkin itu orang udah teriak gitu loh, Boy. Iya. Investasi di asuransi itu jelek. Apalagi ketika dia hitung flat 1 juta kan, Pak. Sebelumnya kan ada biaya asuransi. Itu dia. Itu yang premi 1 juta, masa nggak ada biaya asuransinya? Kan bukan tabungan bonus asuransi ini mah. Asuransi bonusnya uang lebih, tanda kutip kan. Itu dia. Makanya nggak tahu nih orang yang dulu jualnya seperti apa kan. Kalau kita kan sudah paham itu. Ya. Harus dipahami ke teman-teman. Yang kita mau share ke teman-teman. Iya. Arahnya adalah siapapun yang nawarin kalian unit link di versinya atau kebutuhan kalian, jangan berharap uang itu bisa berkembang sedemikian rupa seperti kalian taruh di reksadana, di emas, di dolar, di instrumen investasi lainnya seperti saham apa segala macam. Tujuannya beda, purpose-nya ya. Karena segitiganya dari asuransi adalah risk management. Itu dulu deh yang kita beresin. Jadi tujuannya investasi di unit link, di asuransi, itu proteksi. Di bagian risk management. Benar, masuknya tetap di bagian risk management, bukan investasi. Bukan gitu. Investasinya. Gitu. I see. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak bingung. Semoga aja apa yang saya tanya juga mewakili teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, boleh komen di bawah sini. Siapa tahu bisa kita siapin VT-nya. Kedepannya juga kita bakalan ada episode-episode yang selanjutnya ya, buat kita bahas terus banyak hal mengenai investasi atau hitungannya asuransi, demi apa ya, biar kalian tuh nggak harus tanda kutip ya. Kan kalian kadang-kadang suruh ketemu agent aja udah malas gitu loh mereka kadang-kadang. Tapi dengan semoga adanya VT-VT ini, dengan video-video ini minimal mengedukasi kalian tanpa ada tendensi dulu. Bisa kalian serap dulu, nanti kalau misalnya kalian sudah siap atau kalian sudah kayaknya aware atau sudah oke lah gitu loh. Kalian bisa kontak di Melek Resiko, nomornya ada di bawah, atau kontak agent teman kalian yang bisa kalian ajak diskusi ya. Itu aja buat episode kali ini. Thank you banyak Pak Aswin. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you teman-teman. See you.